Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan Lapi Weekends TV, edukasi cryptocurrency. Oke teman-teman, kali ini saya akan masih mereview mengenai token Ploki Inu ya. Dimana Ploki Inu ini luar biasa sekali dalam 2023 ya. Pada 2 minggu yang lalu ya, kurang lebih 2 minggu sampai 3 minggu yang lalu dia listing di Indodax, di exchange di Indonesia ya. Kita tunggu-tunggu bahwa Ploki Inu ini akan big pump pasca listingnya Indodax. Ternyata belum, dia pernah pump tapi sebentar. Kemudian market koreksi dan lantas crash sampai 0,29 USDT, 0,0029 USDT. Karena dia via USDT bukan via rupiah. Kalau di rupiahkan dia low-nya 0,42. Tetapi teman-teman membuat kejutan besar Ploki Inu kepada army sejatinya. Semalam pukul 1 malam saya melihat Twitternya ya, karena di pukul 8 Ploki ini terus pump, tren naik terus gila-gilaan. Lantas saya bertanya-tanya ada apa sebetulnya Ploki Inu ini kok marketnya breakout secara mendadak dari 0,42 langsung pump mencapai di 0,5 ke atas. Nah, lantas nih teman-teman ya, grafiknya ya, dari 0,43 lantas langsung ke 0,70 tuh semalam. Ya, pertama 0,50 lantas pump lagi sampai 0,72. Kemudian dia koreksi dan kini sudah mulai mau naik lagi. Nah, dengan saya penasaran marketnya mendadak breakout bullish dari posisi dia crash di 0,43. Lantas saya tidak sengaja meneliti di Twitternya Ploki Inu. Begitu saya buka Twitter resmi Ploki Inu, langsung ada pengumuman 1 jam yang lalu, baru di posting di Twitter resminya 1 jam yang lalu, yaitu mengenai dia listing di Binance US. Begitu saya scroll ke bawah mengenai informasi itu di Twitter resminya ya, ternyata fix benar dia listing dan hari ini tanggal 25 siap diperdagangkan, sudah mulai deposit dan bisa diperdagangkan. Lantas tengah malam saya buat kontennya jam 1 malam ya, saya upload langsung. Jadi untuk mengupload mengenai Ploki Inu pertama kali listing di US ya, channel tentang kripto saya yang duluan mengupload, baru yang lain-lain ngupload ya. Pagi ini saya lihat sudah banyak yang upload tentang Ploki Inu listing di US, karena saya dapat infonya 1 jam semalam, jam 1 malam langsung saya buat kontennya. Jadi pertama kali saya ngupload. Nah sekarang teman-teman, pertanyaannya, Ploki Inu listing di Binance US ini apakah dia sudah bisa diperdagangkan di Binance Global yang dipimpin oleh CEO Changpeng Zhao atau CZ? Tentunya begini teman-teman, Binance US ini terpisah manajemen dengan Binance Global yang dipimpin oleh Changpeng Zhao sebagai CEO-nya. Jadi dia listing di Binance US itu hanya bisa diperdagangkan di Binance US dulu. Tapi tidak menutup kemungkinan next time dia akan listing di Binance Global. Karena apa? Ya. Binance US itu merupakan satu atap dengan Binance Global. Tetapi ini tidak diekspos secara transparan. Karena ya khawatir pemerintah Amerika Serikat akan memboikot Binance US kalau itu tercium oleh pemerintah. Makanya dibuat seolah-olah Binance Global itu merupakan perusahaan yang berdiri sendiri dan tidak dinaungi oleh Binance CZ gitu. Nah tentunya teman-teman ya, mengapa saya katakan dia satu atap? Karena Binance US ini sudah saya buat tadi kontennya 1 jam yang lalu, itu pernah kedapatan bahwa dia ya melakukan transfer dana ke perusahaan CZ. Nah, sedangkan itu ada kaitannya dengan Binance Global. Nah, jadi teman-teman, menurut hemat saya, bagi teman-teman yang sudah ada barang Ploki Inu, hold sejak dini. Dan yang belum masuk, cepat masuk. Karena mudah-mudahan ini akan bermain di atas Rp1 pasca dia listing di Binance US. Nah,
memang belum akan big pump seperti kita harapkan ya, karena dia belum listing di Binance Global. Tetapi ini sudah akan memompa harganya ya untuk menyentuh di atas Rp1. Tetapi biasanya tidak menutup kemungkinan kalau sudah listing di Binance US, tidak lama kemudian dia akan listing di Binance Global. Karena untuk listing di Binance US itu tentu ada campur tangan CZ Binance ya. Tidak mungkin tidak ada ACC dari CZ Binance. Itu saja secara logika ya. Dan ini besar kemungkinan dalam waktu dekat dia akan listing di Binance Global. Kalau listing ke Binance Global, ya, Ploki Inu ini disinyalir akan bisa gila harganya. Bisa akan bermain di atas Rp10, bahkan di Rp100. Karena patokan kita Shiba Inu, di saat nol dia banyak, waktu 2021 40, dia listing di Binance sempat menyentuh ke Rp1. Bayangkan. Artinya berapa ribu kali lipat itu dia terbangnya. Ya. Memang kalau listing ke Binance itu luar biasa sekali pemompaan harganya. Karena apalagi sudah di Binance Global. Nah, ini target yaitu Binance Global. Seperti halnya Bitgetprice maupun Baby Doge ya, dan Ploki Inu. Ternyata Ploki Inu duluan untuk menembus ke Binance US. Tinggal menunggu ke Binance Global. Nah, coba kita lihat teman-teman volume transaksi dia pada hari ini ya. Semalam saya lihat sudah 1,6 triliun volume transaksi. Coba kita lihat sekarang. Nih, lihat teman-teman ya. 3,4 triliun volume transaksi hari ini, luar biasa sekali ya. Dan ini masih akan meningkat lagi karena apa? Market perdagangan belum dibuka. Ya, di pengumuman coba lihat teman-teman di Twitter jam berapa dia bisa diperdagangkan di Binance US ya. Dan ini akan semakin membengkak ya volume transaksi ini. Artinya antusias sekali warga Amerika Serikat ya memperdagangkan Ploki Inu ini. Dan juga paus-paus mungkin banyak yang masuk juga ya. Ada yang masuk, ada yang keluar. Tentunya ada yang beli harga bawah, scalping ya, mengambil profit. Nah, teman-teman, jadi kalau kita lihat dari market cap itu 6 triliun ya. Sedangkan market cap terdelusinya itu 12,3 triliun. Sirkulasi supply sudah 49%, 9,7 triliun dengan maksimal supply 20 triliun. Ya, artinya sudah 50% sirkulasi yang sudah tersebar, supply tinggal 50% lagi. Kalau supply 50% lagi, teman-teman, tidak menutup kemungkinan harga ini akan bermain di atas Rp1 terus. Apalagi kalau dia sudah listing di Binance. Nah, tentu teman-teman ketahui, kalau dia sudah big pump, dia pasti akan ngebanting harganya. Ya, nggak bakal dia terus pump gila-gilaan sehingga dia membuat harganya terus memompa ya. Tentunya dia akan mengalami koreksi tentunya ya. Nah, jadi pandai-pandai kita saja menyikapi ya market Ploki Inu, teman ya. Ploki Inu ini teman-teman, apa yang kita ragukan? Dia sudah diaudit oleh Certik ya, sudah lama, itu 2021. Bahkan dia 2021 itu sudah ada planning untuk menembus ke Binance Global tapi gagal. Ada faktor Bitcoin yang mengalami crash sehingga dia berdampak juga kepada Ploki Inu untuk mendaftarkan ke listing Binance Global. Skor Ploki Inu di hasil dari audit Certik itu posisi sekarang 93,63 dan ini sangat excellent sekali ya skornya dari audit Certik. Seperti kita ketahui, jika token sudah diaudit oleh Certik dan lolos mempunyai skor yang bagus, itu menunjukkan blockchain atau kode smart contract-nya itu aman. Karena audit Certik itu telah mengaudit kode smart contract ya. Smart contract-nya diaudit. Smart contract-nya ada dua, teman-teman. Ada Ethereum dan ada juga BEP20 ya. Di BEP20 dia mempunyai holders ya. Dia mempunyai holders 381.000, 69 address, hampir 400.000. Itu di jaringan BEP20 381 ya. Coba kalau kita lihat di jaringan Ethereum-nya, dia ada berapa holdersnya? Dia mempunyai holder 71.000, artinya 450.000, hampir setengah juta ya. Nah, mengapa saya katakan di konten saya dulu mengenai Ploki Inu? Untuk menembus ke Binance ada persyaratan 1 juta holders dan juga harga. Jadi kalau tidak tembus 1 juta holders, harganya harus tinggi karena Binance tidak menerima harga yang masih murah. Makanya untuk Bitgetprice itu untuk menuju ke Binance sangat mungkin, walaupun holders tidak memenuhi syarat, tetapi dari harganya sudah menunjukkan dari nolnya 3. Kalau dia rally menjadi 02, 01, bunuh 20, 0,1 atau 0,5 seperti Ploki Inu, maka tidak menutup kemungkinan Bryce akan listing juga di Binance dalam waktu dekat. Ya. Nah, untuk Ploki Inu teman-teman,
ini harganya akan terus memompah pada hari ini. Tinggal kita lagi sedang memantau di seberapa tinggi harga dia terpompa, yang itu masih akan kita pantau terus ya. Tentunya ini akan menyentuh di atas Rp1. Nah, apakah dia akan bisa ke 1,5 atau 2 rupiah belum tahu. Kita masih memantau terus grafiknya ya, karena fluktuasinya masih belum kondusif. Naik koreksi. Jadi tinggal pandai-pandai kita memanfaatkan market yang fluktuasinya belum kondusif. Yaitu tentunya PR bagi para scalper, yaitu para scalping pemburu cuan harian maupun zaman. Nah, kalau kita lihat dari historical data teman-teman ya, dari harga sebelumnya, sebelum dia listing di Binance US, dia bermain di angka 0,5 terus, bahkan sempat keras 0,40 ya. Nah, harapannya pada waktu listing Indodax dia to the moon, ternyata belum ya. Ternyata dia mempunyai planning bahwa Ploki Inu ini akan listing di US. Memang untuk listing di Binance US atau Binance Global biasanya tidak digembor-gemborkan informasinya. Dia mendadak Binance itu langsung melistingkan biasanya. Seperti Shiba Inu dan juga Ploki Inu ini. Tidak ada informasi di Twitternya ya, dan tidak ada semua yang tahu. Begitu semalam baru langsung update dia di Twitternya, baru heboh ya. Memang begitu kalau Binance. Nah, coba kita lihat historical data Ploki Inu, berapa sejarah dia, harga new ATH dia pada waktu 2021 di saat Bitcoin bullish. Ploki Inu ini sempat bullish pada waktu itu karena dia digembor-gemborkan akan listing di Binance. Makanya banyak yang masuk, baik investor maupun para trader antusias, karena dia digadang-gadang akan listing di Binance Global pada tahun 2021. Ternyata belum tertunda juga, sama seperti Baby Doge pada waktu itu digadang-gadangkan akan listing di Binance. Makanya sempat harga dia di 4,9 rupiah. Nanti kita lihat tanggal berapa dia listing ya, dia harganya new ATH dia di 4,9 rupiah. Itu kalau tidak salah 2021, kita lihat tanggal dan bulannya ya. Nah, apakah pasca listing dia di Binance US ini akan menembus new ATH di atas 5 rupiah? Nah, itu masih kita pantau. Ya, kalaupun tidak sampai, yang jelas kita sudah menikmati hasil atau profit dari Ploki Inu ini. Tetapi kalau dia listing next time di Binance Global, kalau menurut hemat saya tidak menutup kemungkinan dia akan menembus new ATH di atas 5 rupiah, bahkan bisa di 10, bahkan 100 rupiah. Mudah-mudahan saja teman ya. Yang jelas ini PR kita tidak berharap besar. Kalaupun dia tembus ke atas 1 rupiah atau 2 rupiah itu sudah alhamdulillah. Tetapi jika dia bisa menembus new ATH di atas 5 rupiah itu luar biasa sekali, memang yang kita harapkan ya. Memang kita mengharapkannya begitu, kalau bisa dia tembus di new ATH. Nah, ini coba kita lihat teman-teman ya. Tanggal 4 November 2021, pembukaan harga 4,3 rupiah, sempat PAM 4,9,3, hampir 5 rupiah. Itulah harga new ATH dia, dan dia belum pernah melebihi harga itu. Ya, belum pernah menyentuh di atas 4,9. Artinya, kalau Ploki Inu ini terbang pada hari ini atau besok pasca listingnya di Binance US, dia untuk menembus new ATH berarti harus tembus di 5 rupiah minimal. Bahkan bisa lebih, itu kalau memang dia akan membentuk new ATH. Nah, semoga saja dia akan membentuk new ATH pada hari ini atau besok. Yang jelas kita holder sejatinya tetap hold keras dan selalu zero ketika market terjadi koreksi jika ingin bermain di scalping. Tapi kalau teman-teman tidak bermain di scalping, hanya sebagai holder sejati, alangkah baiknya itu di hold keras. Jangan terpengaruh untuk jual di harga murah, nanti teman-teman menyesal ketika dia to the moon menyentuh harga new ATH di atas 5 rupiah. Ini waktu dia listing teman-teman di CMC itu bulan Juli tanggal 10 2021. Jadi dia beriringan ya, seperjuangan dengan token Baby Doge ya, Bitget Price dan juga Bab Doge, Ploki Inu itu dia sejarahnya seperjuangan listingnya ya. Sama-sama di tahun 2021, cuma beda-beda bulan saja. Jadi Ploki Inu ini listing tanggal 10 Juli 2021, pembukaan harga 0,052, kemudian sempat PAM 0,084. Kemudian market fluktuasi ya, pernah PAM, pernah juga koreksi ngebanting. Jadi pembukaan harga dari 02, sekarang posisi 01 dan pernah menembus di 1 rupiah bahkan 4,9 rupiah. Nah, jadi kita bisa menjadikan patokan ya bahwa dari harga 0,2 0,05 tidak menutup kemungkinan akan bisa rally ke 4,9 atau 5 rupiah. Artinya itu sempat menyentuh di 1000% kurang lebih ya PAM-nya ya.
Nah, posisi harga sekarang 0,60. Semoga dia akan seperti pada waktu dia listing pernah menembus new ATH di 1000%. Ya, dan ini kalau dia menembus 1000%, artinya 0,6 bisa jadi Rp6. Semoga saja akan jadi kenyataan dan para holder akan banjir profit, dan itulah yang kita harapkan ya teman-teman ya. Tetap hold keras, jangan pernah goyah untuk jual di harga bawah. Disclaimer on Dior. Sampai di sini dulu mengenai edukasinya, dan jangan lupa dibantu saya like, share, serta komen dan aktifkan loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari video saya selanjutnya. Terima kasih, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.